Halo, salam semangat anak-anak. Miss ucapkan selamat bertemu kembali di mata pelajaran prakarya. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari serat alam. Indonesia kaya akan bahan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar tas yang terbuat dari eceng gondok. Gambar yang kedua adalah kerajinan yang terbuat dari pelepah pisang. Yang ketiga adalah busana, rompi, dan shawl yang terbuat dari bahan serat wool. Sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan serat alam. Yang kedua, mengenal jenis bahan serat. Yang ketiga, mengetahui jenis dan karakteristik serat secara tepat. Yang keempat, mengeksplorasi bahan serat dan observasi di wilayah setempat secara mandiri. Pengertian serat alam. Nah, serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya, serat kapas dan serat kayu. Pengertian serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Serat alam terbagi 3. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Yang ketiga, serat mineral. Tetapi pada pelajaran kita hanya membahas 2 saja, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kita masuk ke serat tumbuhan. Apakah itu serat tumbuhan? Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian serat yang akan dijadikan kerajinan. Bahan baku produk tekstil harus memiliki syarat. Tidak semua serat dari tumbuhan bisa kita pakai menjadi bahan dasar kerajinan. Nah, ada syaratnya. Yang pertama harus kuat, yang kedua tahan lama, yang ketiga bentuknya tetap tidak susut, permukaan halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, serat tumbuhan. Serat tumbuhan juga terbagi. Yang pertama serat biji. Serat biji bisa dilihat gambar berikut, ada biji kapas dan biji kapuk. Nah, dari hasil kerajinan dari hasil bahan dasar tersebut bisa menghasilkan bantal dan kasur. Kita masuk ke serat batang. Serat batang. Bisa dilihat gambar berikut, ada pohon rami, pohon melinjo, anggrek, kenaf mahkota dewa, serat flex, serat rosella, pohon beringin, dan lain-lain. Nah, hasil dari serat batang ini adalah tali pengikat. Tali pengikat benda atau bahan bangunan rumah. Kita masuk ke serat daun. Serat daun ada beberapa. Yang pertama, ada eceng gondok. Yang kedua, ada serat daun nanas. Yang ketiga, ada serat mendong. Yang keempat, ada serat pandan berduri. Eceng gondok bisa menghasilkan hasil tas anyaman. Serat daun nanas menghasilkan baju tradisional. Serat mendong menghasilkan tikar tas anyaman. Serat pandan berduri menghasilkan hasil tas anyaman. Kita masuk ke serat dari buah. Ada serat kelapa.
Hasil dari serat kelapa adalah keset kaki dan karung goni seperti gambar berikut. Serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Nah, bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku. Kita masuk ke pembagian serat dari hewan, ada dua. Yang pertama, serat dari stapel. Yang kedua adalah serat dari filamen. Kita masuk ke serat dari stapel. Apa itu serat stapel? Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya, domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, vicuna. Nah, rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Bisa dilihat contoh gambarnya, ada domba, ada serat alpaka, ada kelinci, vicuna, kasmer. Nah, kita masuk ke serat filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Hasil kerajinan dari serat filamen adalah pertama, kain sutra, yang kedua, baju sutra, 3, sarung sutra, 4, sepatu sutra, dan lain-lain. Berikut juga ada gambar serat kepompong ulat sutra. Karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Karakteristik bahan serat dari kapas adalah terasa dingin dan sangat kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kalau terbakar, nyalanya terus, berbau seperti kertas, dan meninggalkan abu berwarna kelabu. Kita masuk ke karakteristik bahan serat. Sutra adalah salah satu kain yang populer untuk pakaian karena memiliki sifat unik. Sutra merupakan kain paling mewah, kain yang paling nyaman, kain yang paling menyerap, sama dengan wool, kain yang memiliki drape terbaik, kain terbaik untuk cat warna, memiliki kilau terbaik, memiliki pegangan terbaik, dan lain-lain. Beberapa faktor ini yang membuat kain lebih populer. Kain sutra bisa sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Mari kita simak lebih lanjut. Karakteristik bahan serat. Wool memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membedakannya dari rambut atau bulu biasa. Berkerut dan elastis. Pada umumnya, serat domba ini berwarna putih krem, tetapi beberapa jenis domba tertentu juga menghasilkan warna alami lainnya, seperti coklat, silver, hitam, dan juga campuran. Sekianlah pembelajaran prakarya kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.